Bayangkan jika perekonomian adalah seperti sebuah rumah besar, ekonomi makro adalah cara kita melihat keseluruhan rumah tersebut, bukan hanya satu ruangan di dalamnya. Ruangan-ruangan itu berupa pertumbuhan ekonomi, inflasi tingkat pengangguran, kebijakan moneter, dan fiskal. Jadi, ekonomi makro adalah cara kita melihat dan memahami bagaimana seluruh rumah besar perekonomian kita berjalan dan apa yang bisa kita lakukan untuk membuatnya berjalan lebih baik. Ekonomi lagi sulit, begini cara Islam mengentaskan kemiskinan. %60,3% penduduk Indonesia atau sekitar 107,18 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan internasional. Ketimpangan ekonominya juga parah. Di laporan Global Equality Report tahun 2022 disebutkan Indonesia sebagai negara ke-6 dengan ketimpangan kekayaan tertinggi di dunia. 4 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan lebih besar dari total kekayaan 100 juta penduduk termiskin. Jadi, jenis ini nunjukin kalau kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia bersifat struktural. Penyebab utamanya adalah penerapan sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme memungkinkan akumulasi kekayaan di tangan segelintir elit, sementara mayoritas rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Islam memiliki sejumlah mekanisme pengentasan kemiskinan. Pertama, pengaturan kepemilikan yang adil. Islam mengatur kepemilikan harta untuk mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Terdapat dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Dalam sistem Islam, sumber daya alam seperti minyak, gas, tambang, dan mineral adalah milik umum al-milkiyah al-ammah yang wajib dikelola hanya oleh negara untuk rakyat dan haram dikuasai oleh individu atau korporasi. Selanjutnya yang kedua, dalam Islam mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah juga memastikan redistribusi dan pemerataan kekayaan di tengah masyarakat. Selanjutnya ketiga, dalam Islam setiap lelaki dewasa terutama yang punya tanggungan keluarga wajib mencari nafkah. Ini karena Al-Quran memerintahkan hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Quran Surat At-Tolak ayat 7. Terakhir atau keempat, negara dalam Islam wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, pangan, sandang, dan papan. Negara juga wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma bagi warganya. Ini karena pemimpin negara, imam atau khalifah dalam Islam bertanggung jawab penuh atas urusan warga negaranya. Rasulullah SAW bersabda, imam kepala negara adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus. Hadis riwayat An-Nasai. Jadi, semua mekanisme ini hanya mungkin dilakukan jika negara menerapkan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan.